Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi fluidastatis, khususnya hukum-hukum dasar fluidastatis. Kita lihat dulu hukum utama hidrostatis, materi fisika kelas 11. Apa saja hukum-hukum dasar fluidastatis? Yang pertama ada hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, pada bidang datar yang sama, di dalam zat cair yang sejenis, memiliki tekanan hidrostatik yang sama. Mari kita lihat gambar di samping. Di sini ada sebuah bejana yang bentuknya tidak beraturan seperti gambar ini. Berdasarkan hukum utama hidrostatis, mengatakan pada kedalaman yang sama, pada bidang datar yang sama, dalam fluida yang sejenis, maka tekanan hidrostatik di titik A itu sama dengan tekanan hidrostatik di titik B dan sama juga dengan tekanan hidrostatik di titik C. Aplikasinya bisa kita lihat pada pipa U di samping ini. Jika pipa U ini kita isi dua buah zat cair yang berbeda, misalkan air dengan minyak, maka di antara minyak dan air itu tidak bersatu. Batas antara minyak dan air itu kita kasih titik B. Kemudian kita tarik dia ke kiri, maka antara titik A dan titik B ini berlaku hukum utama hidrostatik yang mengatakan pada kedalaman yang sama, pada fluida yang sejenis. Nah, di sini perbatasan berarti di sini juga ada air dan di sini juga ada air. Maka tekanan hidrostatik di titik B itu sama dengan tekanan hidrostatik di titik A. Kita bisa nanti mencari berapakah nilai tinggi minyak atau tinggi airnya berdasarkan hukum utama hidrostatik. Tekanan hidrostatik di titik A itu sama dengan tekanan hidrostatik di titik B. Itu berdasarkan hukum utama hidrostatik, di mana tekanan hidrostatik itu dirumuskan dengan ρA kali G kali HA. Dan tekanan hidrostatik di titik B itu dirumuskan dengan ρB kali G kali HB. G sama G bisa kita coret, sehingga tinggallah ρA kali HA sama dengan ρB kali HB. Di mana ρ itu adalah massa jenis dan H itu adalah ketinggian fluida. Apa penerapan hukum utama hidrostatis tersebut? Penerapan pertama ada pada barometer. Barometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara luar atau tekanan atmosfer. Gambarnya seperti ini. Dia menggunakan pipa U, yang di dalam pipa U ini ada dua buah fluida. Kemudian ada manometer. Manometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan gas dalam ruang tertutup di dalam kapal selam. Nah, dia juga menggunakan pipa U, yang di dalam pipa U ini ada juga dua buah fluida. Dan terakhir ada stigmomanometer. Ini adalah alat yang digunakan dokter untuk mengukur tekanan darah. Nah, ini sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat contoh soal pertama. Sebuah pipa U yang diisi minyak dan air dalam keadaan stabil tampak seperti gambar. Massa jenis air. Massa jenis dilambangkan dengan ρ. ρ-nya air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian massa jenis minyak. Massa jenis dilambangkan dengan ρ, minyak kita lambangkan dengan M. Adalah 800 kg per meter kubik. Maka perbedaan ketinggian delta H adalah, maka delta H-nya yang ditanya. Delta H itu adalah perbedaan ketinggian antara minyak dan air. Untuk mencari perbedaan ketinggian, maka dapat dirumuskan dengan tingginya minyak kurang tingginya air. Nah, tinggi minyak sudah diketahui, ya, ada 10 cm. Tingginya air sudah diketahui? Belum. Bisa kita cari tingginya air? Ya, bisa. Dengan apa? Kita lihat ini dulu. Ini ada sebuah pipa U.
Di dalam pipa U ini ada dua buah zat cair yang berbeda dan tidak bercampur. Langkah pertama yang kita lakukan, kita lihat batas antara minyak dan air. Nah, di batasnya itu kita kasih titik B. Kemudian kita ambil garis putus-putus sejajar, maka ini kita kasih nama dengan titik A. Berdasarkan hukum utama hidrostatis, pada kedalaman yang sama, pada bidang datar yang sama, dan dalam fluida yang sejenis, maka tekanan hidrostatik di titik A sama dengan tekanan hidrostatik di titik B. Nah, apakah di titik B ini dia sejenis? Ya, di sini kan masih ada air. Perbatasan antara air dan minyak masih sejenis. Sehingga dirumuskan dengan tekanan hidrostatik di titik A itu sama dengan tekanan hidrostatik di titik B. Tekanan hidrostatik dirumuskan dengan apa? Ya, Rho kali G kali H, Rho A kali G kali H. Atau sama dengan Rho B kali G kali HB. G dengan G bisa kita coret. G dengan G kita sederhanakan. Sehingga tinggallah Rho A kali HA itu sama dengan Rho B kali HB. Di Rho B ini ada minyak, berarti kita ganti Rho-nya dengan minyak. Rho A 1000 kg per meter kubik. H airnya ditanya. Rho minyaknya adalah 800 kg per meter kubik kali H-nya minyak. H minyak adalah 10 cm. Nah, satuannya kilogram per meter kubik ini bisa coret. Kemudian ini 0,3. Di sini juga bisa kita coret nolnya 3. Maka dapatlah HA itu adalah 8 cm. Kita kurangkan, masukkan HA-nya ke sini. 8 cm. 10 cm kurang 8 cm adalah 2 cm. Jadi, perbedaan ketinggian antara minyak dan air itu adalah 2 cm. Mari kita lanjutkan contoh soal kedua. Sebuah pipa U berisi minyak dan air. Selisih ketinggian antara permukaan minyak, air, dan pipa adalah 9 cm. Selisih itu dilambangkan dengan delta H adalah 9 cm. Seperti tampak pada gambar. Apabila massa jenis minyak, massa jenis dilambangkan dengan Rho. Rho minyak itu adalah 800 kg per meter kubik. Dan massa jenis air dilambangkan dengan Rho. 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya, tentukan tinggi minyak pada pipa. Yang ditanya, berapakah hanya minyak. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menarik garis putus-putus antara batas minyak dengan air ini. Pada ketinggian ini anggap titik A, ini adalah titik B. Berdasarkan hukum utama hidrostatis, dia mengatakan bahwa pada kedalaman yang sama, di dalam fluida yang sejenis, pada bidang datar yang sama, dia mempunyai tekanan hidrostatik yang sama, sehingga pH di titik A sama dengan pH di titik B. pH itu dirumuskan dengan Rho GH, Rho A kali G kali HA, itu sama dengan Rho B kali G kali HB. G-nya bisa kita coret, tinggal Rho A. Rho A-nya adalah 1000, H-nya adalah H air belum dapat, Rho B, ini Rho minyak ya. Rho minyak itu adalah 800 kali H minyak. Nah, yang ditanya adalah berapakah H minyak. Nah, dari ini perbedaan ketinggian itu dapat kita rumuskan dengan
H-nya minyak kurang H air. Nah, kalau begitu, apa rumus H air dari persamaan ini? Ya, H minyak kurang delta H. Nah, H minyaknya belum diketahui, delta H-nya sudah diketahui 9 cm. Sehingga HA-nya kita ganti dengan ini. HA itu HM kurang 9 itu sama dengan HM. Sehingga 1000 HM itu sama dengan 9000 sama dengan 800 HM. Dekatkan yang sama-sama HM. 1000 HM ini pindah ruas menjadi kurang. 1000 HM kurang 800 HM itu sama dengan 9000. 1000 kurang 800 itu adalah 200 HM itu sama dengan 9000. Ini coret 2 berarti HM-nya dapatlah 45 cm. Itulah caranya untuk mendapatkan tinggi dari minyak pada pipa U. Kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Sebuah pipa U diisi dengan 3 buah zat cair yang berbeda hingga seperti gambar berikut. Jika rho 1, rho 2, dan rho 3 berturut-turut adalah massa jenis zat cair 1, 2, dan 3, dan H1, H2, dan H3 adalah tinggi masing-masing zat cair seperti tampak pada gambar di atas. Tentukan persamaan untuk menentukan massa jenis zat cair 1. Karena ini adalah pipa U, pada kedalaman yang sama, pada zat cair yang sama, maka tekanan hidrostatiknya itu sama. Langkah pertama yang kita lakukan, melihat perbatasan antara fluida 1 dengan fluida 2. Di sini masih ada fluida 1. Di sini baru fluida 2. Berarti kita lihat perbatasan antara fluida 1 dengan fluida 2. Kemudian kita tarik garis putus-putus ke kiri. Berdasarkan hukum utama hidrostatis mengatakan bahwa pada kedalaman yang sama, pada fluida yang sejenis, maka mempunyai tekanan hidrostatis yang sama. Di titik A, berarti fluidanya yang ada hanya fluida 1, zat cair 1, berarti rho H1. Di B, ada 2 buah fluida, ada fluida 2 dan fluida 3. Di pH 2 dan pH 3. Di mana tekanan hidrostatis itu dirumuskan dengan rho GH, rho 1 kali G kali H1 itu sama dengan rho GH. pH 2 rho 2 kali G kali H2 tambah rho 3 kali G kali H3. Ada G, berarti kita coret bisleh, kita sederhanakan, maka tinggallah rho 1 kali H1 itu sama dengan rho 2 kali H2 tambah rho 3 kali H3. Yang ditanya apa? Massa jenis rho 1, apa rumusnya? Berarti rho 1 itu sama dengan apa? Ya, rho 2 kali H2 tambah rho 3 kali H3 per H1. Itulah persamaan massa jenis zat cair 1. Nah, sekian saja pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.